Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tujuan dihadirkannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para nabi dan rasul, adalah agar mereka semua menjadi suri teladan dan contoh yang dapat diikuti oleh umat mereka masing-masing. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, Quran Surat Al-An'am ayat ke-90, mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka ikutilah petunjuk mereka. Ayat ini ditujukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pesan Allah untuk beliau agar mengikuti jejak para nabi terdahulu yang nama-nama mereka telah disebutkan di ayat sebelumnya. Marilah kita renungi ayat berikut ini. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Para nabi adalah teladan kita dan sekaligus menjadi imam kita. Sebagaimana halnya kita harus mengikuti imam di saat sholat, kita juga harus mengikuti perilaku para nabi dalam seluruh aspek kehidupan. Hal itu harus dilakukan sebab kehidupan yang hakiki bagi kita adalah kehidupan yang dicontohkan oleh nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para nabi lain sebelum beliau. Para sahabat yang hidup semasa dengan Rasulullah telah berhasil mengikuti jejak Rasulullah langkah demi langkah. Itulah sebabnya para sahabat dan tabi'in berhasil mencapai kedudukan mulia seperti yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis beliau. Akan datang suatu masa pada manusia ketika mereka menyerang segolongan orang lain, mereka ditanya, apakah di antara kalian ada yang pernah bertemu Rasulullah? Mereka menjawab, ya. Maka dibukakanlah jalan kemenangan untuk mereka. Kemudian mereka menyerang segolongan orang, lalu mereka ditanya, apakah di antara kalian ada yang pernah bertemu orang yang bersahabat dengan Rasulullah? Mereka menjawab, ya. Maka dibukakanlah jalan kemenangan untuk mereka. Kemudian mereka menyerang segolongan orang, lalu mereka ditanya, apakah di antara kalian ada yang pernah bertemu orang yang bersahabat dengan orang yang bersahabat dengan Rasulullah? Mereka menjawab, ya. Maka dibukakanlah jalan kemenangan untuk mereka. Dalam hadis lain dinyatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik manusia adalah masaku, lalu orang-orang setelah mereka, lalu orang-orang setelah mereka. Lewat sabda ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan keunggulan masa yang terdekat dengan masa hidup beliau. Hal itu dapat terjadi karena orang-orang muslim yang hidup pada masa itu memiliki kepekaan yang tinggi dalam mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam segala hal, dalam kehidupan, perilaku dan pemikiran. Jadi tak dapat dipungkiri bahwa amatlah penting bagi mereka untuk selalu berusaha memiliki tujuan hidup yang semirip mungkin dengan Rasulullah, yang telah diutus untuk menjadi teladan dan kemudian mengimplementasikannya dalam kehidupan nyata. Begitulah para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in memang telah menunjukkan kepekaan yang tinggi atas masalah yang satu ini. Itulah sebabnya mereka menjadi manusia-manusia yang lebih baik dibandingkan semua orang yang hidup di masa yang lain. Merekalah para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dimaksud oleh Isa alaihi salam dalam sabdanya, di tangan mereka tergenggam panji-panji orang-orang kudus. At-Tsaniyah bab 33 ayat 3.
Sungguh sebuah ungkapan penghormatan yang luar biasa. Sebuah hadis dhaif berbunyi, para ulama umatku adalah seperti nabi-nabi Bani Israel. Terlepas dari kedhaifannya, hadis ini menunjukkan keunggulan umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, para pengikut Rasulullah memang telah berhasil mengikuti jejak sang Nabi hingga mencapai tingkat yang sedemikian tinggi dan berada persis di bawah derajat kenabian. Kiranya Umar bin Khattab radhiyallahu an dapat menjadi contoh mengagumkan di antara sekian banyak manusia biasa yang telah berhasil menjadikan Rasulullah sebagai pembimbing dan teladan dalam semua sendi serta aspek kehidupan. Dan kemudian menghiasi hidup mereka dengan contoh yang telah diberikan Rasulullah. Bahkan Umar sama sekali tidak mengubah sedikit pun gaya hidupnya setelah ia berhasil menundukkan Bizantium dan bangsa-bangsa lain. Ketika Al-Quds, Yerusalem, yang saat itu masih berduka di bawah cengkraman penjajah Israel dan menjadi noda yang mencoreng wajah umat Islam, dulu berhasil ditaklukkan pasukan Islam, ternyata para pendeta yang berada di kota suci itu tidak bersedia menyerahkan kunci kota kepada panglima pasukan muslim yang telah memenangi pertempuran. Para pendeta itu berkata, "Kami tidak menemukan seorang pun di antara kalian yang layak menerima kunci kota suci ini." Singkat cerita, setelah berita tentang sikap para pendeta itu sampai ke telinga Umar radhiyallahu an, Sang Amirul Mukminin langsung berangkat menuju Al-Quds dengan mengendarai seekor unta yang dipinjamnya dari Baitul Mal. Di sepanjang perjalanan menuju Al-Quds, Umar radhiyallahu an bahkan rela bergantian mengendarai unta pinjaman itu dengan pelayannya. Secara kebetulan, ketika unta yang dikendarai Umar hampir sampai di gerbang Al-Quds, tibalah giliran si pelayan untuk mengendarai unta itu. Umar pun turun dan mempersilahkan pelayannya untuk naik ke punggung unta, sementara dia menuntun sambil berjalan. Si pelayan pun menolak karena tak bisa membiarkan Sang Amirul Mukminin memasuki Al-Quds sambil berjalan menuntun unta yang dikendarai oleh seorang pelayan. Silahkan Anda bayangkan betapa dramatisnya peristiwa itu. Dalam sekejap, mendadak seisi Yerusalem riuh rendah oleh orang-orang yang tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Seorang pemimpin tertinggi kekhalifahan Islam berjalan memasuki kota sambil menuntun unta yang dikendarai oleh pelayannya sendiri. Dan ketika hal itu dilihat oleh para pendeta, pemegang kunci kota, mereka pun berujar, "Ya, memang seperti inilah sifat orang yang akan menerima kunci kota ini, seperti yang telah disebutkan dalam kitab suci kami." Mereka langsung menyerahkan kunci kota Al-Quds kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an. Selain peristiwa ini, silahkan Anda bayangkan ketika Umar tergeletak di tanah setelah ditikam oleh seorang lelaki Majusi, sehingga membuat makanan yang baru disantapnya terburai keluar dari perutnya yang sobek. Ketika itu Umar tergolek diam, tak sadarkan diri, dan tak ada seorang pun yang berhasil membuatnya siuman. Berkenaan dengan kejadian ini, Miswar bin Makhzomah menuturkan sebuah riwayat. Ketika aku melihat Umar bin Khattab sedang tergeletak, aku bertanya kepada orang-orang yang ada di situ, "Menurut kalian bagaimana keadaannya?" Mereka menjawab, "Keadaannya separah yang kau lihat." Aku berkata, "Bangunkanlah ia dengan seruan sholat." Ketika kami tidak mengetahui ada cara yang lebih ampuh untuk menyadarkan Umar dari pingsan melainkan dengan mengajaknya sholat, maka orang-orang pun berseru, "Sholat, wahai Amirul Mukminin." Sontak Umar pun siuman dari pingsannya seraya berujar, "Duh Allah, tak ada hak di dalam Islam seseorang yang meninggalkan sholat." Lalu Umar langsung melaksanakan sholat meski lukanya harus mengeluarkan darah. Demikianlah Umar radhiyallahu an. Demikianlah sikap seorang sahabat yang telah mempelajari semua yang dilakukan itu dari Rasulullah yang amat dicintainya. Sosok yang wajib dijadikan panutan dan diikuti dengan cara yang sedemikian rupa untuk kemudian
menjadi teladan sempurna bagi semua generasi yang muncul kemudian. Begitulah diutusnya para nabi dan rasul untuk menjadi teladan dan contoh yang baik bagi umat mereka adalah salah satu tujuan utama kedatangan mereka. Diambil dari buku Cahaya Abadi Muhammad SAW, Kebanggaan Umat Manusia, Hoja Effendi.